Siang hari ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Theo yang akan memberi masukan kepada Anda tentang bagaimana sebaiknya seseorang menjalani kehidupannya, gaya hidupnya untuk menghindari penyakit kanker. Tadi disebutkan pengobatannya dengan herbal ya. Nah, bisa dicerita nggak, Prof. Theo, tentang bagaimana herbal ini kok bisa berefek sampai sembuh kanker? Oke, macam ini. Kalau sesuatu orang didiagnose sebagai kanker, mereka biasanya mereka pergi berjumpa dokter dulu. It is okay, that's fine, alright. Tetapi haruslah kita tahu juga bahwa kalau kita bertumpu kepada medical science sahaja ataupun treatment mengikut doktor saja, ya? Mungkin tidak berbenang, mungkin lihat kepada cara-cara lain atau alternatif. Oke, biasanya orang yang jumpa saya, mereka sudah pun melihat dokter, telah pun didiagnose oleh dokter. Ada kemungkinan mereka sudah pun diberi rawatan. Sudah dioperasi seperti Ibu Sri ya? Ya, biasanya begitu. Yang keduanya, selepas operasi mereka memberi radiation ataupun radiasi. Oke. Dan ketiganya mungkin menggunakan racun, obat racun, kemodrug masuk ke dalam tubuh. Oke. Dan itulah 3 caranya. Kalau tidak berjaya, dengan pesakit khusus asa. Oke, no hope. Dan itulah masanya mereka datang jumpa saya. Setelah tidak ada. So, saya anggap saya ya last one stop. Jadi Prof, ini ceritanya kalau seseorang disembuhkan dengan metode sembuhannya Prof Theo ini harus melakukan apa? Penting sekali, satu sekali ialah tenang. Jangan kelam kabut. Ramai orang selepas itu, wah kena kanser. Dunia sudah tubuh. Kalau boleh bertenang. Tenang, itulah masanya kalau kita nak cakap dengan Tuhan, kita cakaplah. Okey, berdoa. Not to us to cure, but memberi pandangan supaya mengasuh kita kepada satu jalan yang mungkin bertuah dan berbaik sedikit. Okey, so tenang, that's the most important thing. Tetapi kebanyakan orang ni begini, lepas kena kanser, wah mati. So pergi cepat-cepat. Kita kalau tidak potong, kalau tidak kemo, 3 bulan lagi. Saya kata, manusia ini bukan Tuhan. Tuhan yang boleh tahu bila kita mati, bila kita hidup. So don't worry, relax. Ramai 2 months, kalau tidak, gone. Sekarang mereka belum mati, sudah bertahun-tahun. So nasihat saya pertama adalah tenang. Selepas tenang, mintalah jalan. You must try to know as much as possible. Tahukan apa yang cari banyak option dulu ya. Apakah pelajari option? Dulu. Janganlah kita digempa-gempa oleh orang lain. Dan inilah satu lagi perkara. Nampak saya, pengalaman saya lah. Keluarga, ahli keluarga, kawan-kawan selepas sesuatu itu, pesakit itu kena kanser, mereka hanya jadi pakar kanser semua. Mesti buat ini, mesti buat. Jadi orang yang sakit pun bengong. Siapa ini yang bisa di? Oke, berbeza. Dan semuanya seperti lembu, ditarik. So, my advice is, kalau boleh, tenang, know yourself. Ambil masa untuk membuat satu-satu keputusan. Okey. Lepas itu kalau mereka yakin kepada doktor, mereka pergi ke doktor. Kalau yakin kepada saya, datang kepada saya. Biasanya saya kata kena yakin kepada saya dulu. Kalau cara saya ini dipercayai, then we will continue. Kalau datang saya di tempat saya, tetapi doktor saya kata ini, dokter kena ni. Dia tak percaya kepada saya, macam mana? Ya sudah, silakan. Kalau kereta api ada 2 kepala, itu tidak boleh. Itu satu. Yakin, pertama. Yang keduanya saya kata begini, pergi jumpa doktor dulu. Tanya apakah sebenar berlaku. Kerana saya tidak ada extra equipment. So, bagi mereka diagnoskan dulu. Kerana mereka yang pakar dalam segi diagnostik. Okey,
Kalau mereka benar-benar dapat kanser, mereka mau tahu tentang kanser dan saya akan memberi explanation atau memberi keterangan lanjut